Kabar buruk untuk para fans Roman Reigns. Brock Lesnar fix lawan Gunther di WrestleMania. The Miz ngerasa kurang dihargai di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Kabar buruk untuk para fans Roman Reigns. Siap-siap, The Original Tribal Chief bentar lagi bakal balik nih. Apalagi WWE lagi siap-siap mau ke Nevada buat WrestleMania. Tapi ada kabar yang mungkin bikin fans Roman agak kecewa soal rencana dia di Las Vegas nanti. Kita semua tahu Roman sempat pegang sabuk juara lebih dari 1.300 hari sebelum akhirnya kalah sama Cody Rhodes. Akhir-akhir ini dia malah sibuk urusan drama keluarga dan musuhan sama si Empang atau Seth Rollins. Jadi dia udah lama nggak ikutan rebutan sabuk juara. Nah, kabarnya di WrestleMania 42 nanti, Roman nggak bakal masuk dalam bursa perebutan gelar juara. Dia dijadwalkan balik pas Royal Rumble tahun 2026 dan di situ baru bakal kelihatan dia mau kemana arahnya. Ini berita sedih sih buat fans yang harap dia bakal ngejar sabuk lagi setelah kejadian di Survivor Series 2025. Meskipun dia bisa aja menang Royal Rumble terus milih lawan juara World Heavyweight, tapi dipastikan dia nggak bakal ngejar sabuk yang dulu dia pegang ribuan hari itu. Jujur aja, 2025 emang bukan tahunnya Roman. Di Royal Rumble tahun lalu, dia dieliminasi sama si Empang. Terus dia kalah lawan Seth Rollins di WrestleMania kemarin. Belum lagi dikhianatin Paul Heyman. Sempet sih dia menang pas duet bareng Jey Uso lawan Braun Breaker dan Bronson Reed di SummerSlam. Tapi itu malah jadi awal perseteruan panjang sama Seth Rollins. Nasib sialnya lanjut terus, dari kalah di Australia sampai timnya juga kalah di World Games gara-gara ada orang misterius yang nyerang si Empang. Ya, semoga aja di tahun 2026 ini pas dia balik, nasib The Original Tribal Chief bisa berubah jadi lebih hoki. Menurut kalian, apakah Roman Reigns harus segera balik ke perebutan gelar juara dunia? Komen di bawah. Brock Lesnar fix lawan Gunther di WrestleMania. Kayaknya dream match antara Brock Lesnar melawan Gunther beneran bakal terjadi karena ada kabar terbaru soal masa depan Brock Lesnar di WWE. WWE lagi ngerencanain Lesnar buat muncul di Royal Rumble tahun 2026. Berita serunya, WWE katanya mau beneran gaspol buat tandingin Lesnar lawan Gunther di WrestleMania 42. Sebenarnya ide tanding ini udah pernah diajuin 2 kali sebelumnya tapi gagal terus. Percobaan pertama dibatalin karena WWE ngerasa Gunther waktu itu belum bener-bener nyampe level puncaknya. Padahal mereka sempat bikin momen stare down yang keren banget pas Royal Rumble tahun 2023, tapi ya gitu. WWE malah nggak lanjutin ide itu buat WrestleMania tahun itu. Terus, rencana tanding mereka keganggu lagi pas nama Lesnar keseret-seret kasus hukum, jadi WWE terpaksa batalin semua rencana besar buat dia. Tapi sekarang situasinya udah beda jauh. Gunther lagi ada di masa jaya-jayanya, apalagi setelah dia menang lawan John Cena bulan lalu di Saturday Night Main Event. Gunther juga berkali-kali bilang kalau dia pengen banget lawan Lesnar. Karena mereka berdua dijadwalin ikut di pertandingan Royal Rumble akhir bulan ini, WWE bisa aja pakai momen pertemuan mereka di ring buat mulai manasin suasana menuju WrestleMania 42 di Las Vegas bulan April nanti. Lesnar sendiri terakhir muncul di program WWE pas SummerSlam 2025 setelah pihak TKO bolehin dia balik. Terus dia juga sempat ngalahin Cena di WrestlePalooza bulan September, yang jadi pertandingan pertamanya sejak dia balik lagi ke perusahaan. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Brock Lesnar versus Gunther di WrestleMania? Komen di bawah. The Miz ngerasa kurang dihargai di WWE. The Miz baru-baru ini curhat soal gimana WWE dan para fans memperlakukan dia. Padahal kita tahu sendiri, dia ini 2 kali Grand Slam Champion. Udah 2 dekade dia di WWE, dari yang awalnya dipandang sebelah mata gara-gara lulusan reality TV, sampai akhirnya jadi A-lister beneran, menang Money in the Bank, bahkan jadi main event di WrestleMania. Tapi anehnya, dia ngerasa nggak pernah benar-benar dianggap sebagai bintang besar sama perusahaan. Pas ngobrol di podcast Inside-nya Chris Van Vliet, bintang umur 45 tahun ini bilang kalau dia emang ngerasa dihormati sama fans dan teman-teman di locker room. Tapi pengakuannya itu nggak pernah dikasih dengan cara yang benar. Dia bandingin dirinya sama John Cena, katanya Cena dapat pujian setinggi langit, sedangkan dia cuma dapat sisanya doang.
Iya, aku ngerasa kok ada rasa hormat itu di locker room dapat, dari penonton juga dapat. Tapi aku sering dengar orang bilang, The Miz sudah dapat apresiasinya kok. Tapi tahu nggak apresiasi kayak gimana yang aku dapat? Aku cuma dapat bunga yang udah layu setengah mati, yang dikasih ke aku terus besoknya pasti mati. Aku nggak dapat sebuket bunga segar yang beneran tulus. John Cena tuh yang dapat bunga beneran. Kalau aku mah cuma dapat bunga sisa yang dikasih setengah hati. Curhat Miz. Menurut kalian, apakah The Miz itu layak diapresiasi seperti John Cena? Komen di bawah. 2 bintang WWE ini siap return. Tahun 2026 ini WWE beneran ngegas masuk ke era baru. Orang-orang di balik layar udah mulai ngerombak banyak hal. Banyak banget bintang dari NXT yang naik kelas ke main roster. Ada yang ke Raw, ada juga yang ke SmackDown. Roster kedua brand ini bakal makin rame karena Tiffany Stratton sama Chad Gable kabarnya mau balik setelah sembuh dari cedera. Tiffany si Buff Barbie ini udah absen sejak kehilangan gelarnya ke Jade Cargill bulan November tahun lalu karena cedera yang nggak disebutin detailnya. Terus kalau Chad Gable, dia malah udah absen dari bulan Juni 2025 gara-gara bahunya bermasalah sampai harus operasi di bulan Juli. Tapi setelah lewat masa rehabilitasi yang panjang, dia kayaknya udah siap banget buat bikin kejutan pas balik nanti. Menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi lawan mereka setelah mereka return? Komen di bawah. Alasan kenapa The Street Profits menghilang dari WWE. Banyak yang nanya, kok Montez Ford sama Angelo Dawkins gak kelihatan batang hidungnya ya di TV? Padahal mereka itu andalan banget di divisi tag team SmackDown. Terakhir kali kita lihat mereka tanding itu pas tanggal 11 Oktober 2025 kemarin, waktu mereka kalah lawan The Wyatt Six pas perebutan gelar juara. Nah, gara-gara lama nggak muncul, fans mulai curiga jangan-jangan salah satu dari mereka ada yang cedera. Tapi tenang, ada kabar baik. Ternyata mereka berdua nggak kenapa-napa kok, nggak ada yang cedera sama sekali. Katanya sih WWE sengaja narik mereka sebentar biar seger lagi pas balik nanti. Istilahnya kasih waktu buat narik nafas lah. Fans pasti lega banget dengar ini, soalnya beberapa bulan terakhir ini banyak banget superstar yang tumbang gara-gara cedera. Sempet sih Montez Ford kasih kode-kode lewat video singkat di X bulan November lalu, bikin orang-orang mikir, wah mau ada perubahan karakter nih. Tapi sampai sekarang belum ada update lagi soal arah baru buat tim mereka ini. Kita tunggu aja ya. Menurut kalian, apakah The Street Profits perlu dibubarkan? Komen di bawah. GM SmackDown Nick Aldis mau gulat lagi. General Manager SmackDown Nick Aldis baru aja buka suara soal gosip dia bakal balik pakai sepatu gulatnya lagi. Dia bilang emang sejauh ini nggak ada obrolan di belakang layar soal itu, tapi dia nggak bakal nolak kalau dikasih kesempatan. Sebelum join WWE di bulan Agustus tahun 2023, Aldis ini salah satu pemain top di skena indie, TNA dan NWA. Tapi pas masuk WWE, dia malah dikasih peran jadi produser dulu sebelum akhirnya jadi GM SmackDown yang super keren itu. Pas ngobrol bareng Conan di podcast Keeping It 100, Aldis ngaku kalau WWE emang belum ngajakin dia tanding lagi. Tapi pas ditanya dia mau apa enggak, dia langsung jawab, ya mau banget lah bro, tanpa ragu sedikit pun. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Nick Aldis tanding di ring WWE? Komen di bawah. Santos Escobar return ke Triple A. Pas Triple A lagi tayang perdana di Fox Amerika Latin, ada kejadian yang gak disangka-sangka. Waktu itu, Wagner Jr. yang sekarang pegang sabuk Triple A Latin American Champion lagi salaman sama orang misterius yang pakai topeng mirip luchador legendaris El Fantasma. Pas si orang itu mau ngebisikin sesuatu, dia malah tiba-tiba ngehajar Wagner Jr. sampai tumbang. Dia langsung ngerebut sabuk juara Triple A itu. Terus sambil pegang mic, dia buka topengnya dan ternyata itu Santos Escobar, anaknya El Fantasma. Pas kamera nyoba ngejar Escobar di belakang panggung, dia kelihatan ketus banget. Dia bilang dia bakal jelasin semuanya kalau dia udah siap aja. Buat yang lupa, dari tahun 2013 sampai 2019, Escobar emang rutin gula di Triple A sama Lucha Underground. Nah, pas Oktober tahun 2025 kemarin, sebenarnya dia sempat mau cabut dari WWE setelah 6 tahun di sana. Tapi karena ada tawaran duit yang oke banget sama janji soal kreatif yang menarik, akhirnya dia milih buat tetap di WWE. Escobar terakhir kali tanding di acara live event WWE itu di Meksiko bulan Juli lalu lawan Mr. Iguana, Pagano, dan Psycho Clown.
Lihat dia baru aja ribut sama Wagner Jr., kayaknya Escobar bakal makin sering muncul di Triple A nih. Tapi kita belum tahu ya, apakah urusan ini bakal dibawa juga ke acara TV WWE atau enggak. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Santos Escobar jadi Triple A Champion? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.